untuk mengawal negeri ini supaya tidak jatuh pada kemunafikan politik. Nah, ini Anda sendiri kan terus berkeliling ke daerah-daerah ya, ke kampus-kampus, juga bertemu dengan aktivis dan berbagai komunitas di daerah. Apakah sikap mereka ini juga sama seperti halnya para pimpinan mahasiswa yang berkumpul di Universitas Negeri Jakarta hari ini? Pasti, saya tetap bersahabat dengan kalangan akademis dan dalam seminggu ini saya bertemu dengan banyak guru besar di beberapa daerah di Indonesia dan punya kesepakatan yang sama untuk terus mengevaluasi, kendati orang katakan ya tunggulah Pak Jokowi juga sebentar lagi lengser. Bukan, ini peristiwa intelektual tidak boleh disamakan dengan agenda konstitusional bahwa Jokowi akan selesai di 20 Oktober. Tetapi poinnya adalah kejahatan atau potensi Jokowi masih ingin menguasai politik dalam 20 hari ke depan, itu juga harus diawasi secara ketat. Lebih dari itu, kalangan intelektual menganggap bahwa masyarakat sipil dan kalangan intelektual harus dibikin semacam historical block, kalau kita pakai istilah-istilah akademis. Jadi blok historis yang memungkinkan kita menyeberangkan negeri ini pada pemerintahan baru dengan satu ukuran, yaitu tidak boleh ada pelanggaran HAM, tidak boleh ada ketidakadilan, tidak boleh ada janji palsu, harus mampu untuk melayani rakyat. Jadi semua hal yang memungkinkan kita menghasilkan ulang atau menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir harus dimulai oleh gerakan mahasiswa hari ini itu. Jadi historical block itu dimaksudkan supaya kalau kita transformasikan negeri ini ke wilayah kepemimpinan baru Pak Prabowo misalnya, itu harus bersifat transformasi struktural atau transformasi radikal dengan kepastian bahwa ada perubahan secara kualitatif di dalam politik, perubahan secara kualitatif di dalam ekonomi dan sosial, bukan sekedar perubahan rejim tapi perubahan struktur politik, struktur ekonomi. Jadi semua itu yang saya kira bagus didalilkan sejak hari ini oleh mahasiswa supaya pemerintahan Pak Prabowo yang menjanjikan, kan saya baca Pak Prabowo mengatakan saya berjanji untuk mengaktifkan ekonomi rakyat, saya pembela ekonomi rakyat atau ekonomi Pancasila disebutkan, bukan pembela kapitalis itu. Ini yang atau oligarki tentu yang dimaksud. Jadi kepastian pemerintahan Pak Prabowo nanti dengan ideologi kerakyatan justru harus diucapkan melampaui apa yang pernah dijanjikan oleh Pak Prabowo, yaitu ekonomi yang pada akhirnya hanya menguntungkan sebagian orang, kan itu intinya. Jadi disparitas juga ditentukan oleh transformasi di dalam ekonomi, di dalam sistem politik kita tuh. Kita lihat bagaimana pilkada hari ini berhamburan dengan money politics, lembaga-lembaga pengawas juga akhirnya kewalahan karena kekurangan personil untuk mengawasi proses pilkada di daerah yang udah syarat dengan sogok menyogok. Jadi itu yang memungkinkan kita percaya bahwa gerakan mahasiswa tetap akan bergerak. Aksi mahasiswa ini menyadarkan dan sekaligus melegakan kita ya Bung Rocky, dalam situasi apapun gerakan mahasiswa itu tidak pernah mati. Kan mereka ini kan sekarang ini rata generasi generasi Z atau Gen Z yang tadinya itu digambarkan sebagai generasi yang tidak lagi peduli dengan persoalan-persoalan bangsa semacam ini. Ide dari konsolidasi mahasiswa pasti adalah soal petunjuk etis, petunjuk moral untuk mempertahankan kondisi gerakan. Karena hari-hari ini pasti ada kalangan elit yang berupaya menyusupi semua diskusi mahasiswa